Assalamualaikum. Selamat pagi, Ibu. Waalaikumsalam Ibu Suci. Alhamdulillah pagi-pagi. Ada apa ini Bu? Udah ke ruangan? Gini Bu Siti, saya hari ini rencananya mau coaching dengan Ibu Ratna kaitan masalah yang sedang beliau hadapi. Apakah Ibu Siti bersedia untuk menjadi observer kami? Insya Allah Ibu, Insya Allah bersedia. Kalau boleh tahu masalahnya tentang apa ya Bu Suci? Itu loh Ibu, masalahnya itu tentang rekan guru yang ada di sekolah Bu Ratna, yang dalam penyampaian materinya itu dirasa kurang efektif dan kurang menarik Ibu. Seperti itu Bu ya. Lalu apa indikator keberhasilan yang diinginkan Ibu nantinya? Indikatornya adalah supaya guru-guru itu bisa memberikan materi ajar yang efektif dan menarik bagi siswanya Ibu. Baiklah Bu, saya sudah siap insya Allah 2 hari ini menjadi observer di coaching Ibu. Baiklah Ibu, kalau gitu mari kita temui Ibu Ratna. Ayo monggo. Selamat siang Ibu, apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Bu Ratna. Ada apa Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak-agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu Ibu Ratna? Iya Ibu, mohon maaf ini jadinya mengganggu waktunya Bu Suci. Gak apa-apa Bu. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bu Suci bersedia mendengarkan keluh kesah saya? Oh, dengan senang hati. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atas masalah yang sedang saya hadapi Bu Suci. Masalahnya apa Ibu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Jadi seperti ini Bu, saya itu sering melihat ada beberapa dewan guru yang mengupload materi itu melalui WhatsApp grup Bu. Beliau itu mengupload dalam bentuk PDF, kadang berlembar-lembar, kadang suatu alamat YouTube, kadang juga suatu blog. Saya rasa sih terlalu Bu, kurang menarik seperti itu. Oh, menurut Ibu, mengapa hal itu kurang menarik Bu Ratna? Ya karena gini Bu, ketika dia berupa PDF yang berlembar-lembar, kemudian suatu situs itu sepertinya kurang efektif gitu loh Bu Suci. Karena kan kadang anak juga sudah malas melihat PDF yang berlembar-lembar. Kemudian kalau YouTube iya kalau mereka punya kuota. Terkadang kan mereka kadang hanya paket chat saja. Oh begitu. Nah sekarang menurut Bu Ratna nih ya, bagaimana cara yang lebih efektif dalam pemberian materi? Kalau menurut saya ya Bu Suci, sebenarnya bisa saja guru itu mengirimkan materi lewat WhatsApp group, misalkan materinya terlalu banyak ya Bu, tapi kan bisa dengan cara yang lebih efektif. Contohnya, misalkan sudah meresum materi, kemudian membuat suatu PowerPoint. Nah, itu di-share ke anak-anak, jadi tidak yang sudah berlembar-lembar sehingga anak harus menelaah sendiri, tapi memang dari gurunya dulu yang sudah menelaah. Seperti itu Bu Suci. Menurut Ibu itu sudah dapat dilakukan ya Bu ya? Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah Bu Ratna menceritakannya kepada saya? Alhamdulillah sedikit lega Bu Suci. Saya merasa kalau bercerita dengan Bu Suci itu
serasa punya chemistry yang sama, karena kan kita punya tugas dan tanggung jawab yang sama. Selain sebagai guru ya Bu Suci, kita sebagai wakakurikulum, sebagai penanggung jawab KBM, seperti itu Bu Suci. Alhamdulillah kalau Bu Ratna sudah merasa seperti itu. Sekarang, apa rencana Ibu ke depannya? Kalau rencana saya Bu Suci ya, pertama saya inginnya itu memanggil guru tersebut ke saya. Kemudian saya tuh pengen tanya kenapa bisa menguploadnya kok segitu banyaknya gitu. Apa memang tidak tahu ketidaktahuan mereka atau seperti apa gitu loh Bu Suci. Lalu apakah ada hal lain yang menurut Bu Ratna itu bisa dilakukan atau akan dilakukan? Mungkin saya juga akan menghadap kepada Ibu Kepala Sekolah Bu Suci. Artinya memang guru-guru di tempat saya banyak yang notabene bukan dari pendidik Bu Suci, jadi mereka dari ilmu murni. Jadi mungkin memang pemahaman mereka kaitan perangkat pembelajaran kurang. Nah, saya pengennya tuh membuat suatu IHT, tapi ya tentunya harus dengan izin kepala sekolah terlebih dahulu. Jadi mungkin saya beri apa ya Bu Suci, sejenis cara bagaimana pembuatan perangkat hingga bagaimana penerapannya di kelas. Kalau saya rasa langkah yang Ibu Ratna ambil itu sudah tepat Bu. Saya setuju dengan ide Ibu itu. Alhamdulillah lah, karena gini Bu Suci, kalau saya tidak cerita dengan Bu Suci, takutnya apa yang saya ambil langkah ini bisa menyinggung guru tersebut, seperti itu Bu Suci. Karena kan kita ini kan sebenarnya sama-sama guru, artinya saya takut ada perasaan mereka yang tersinggung, kok saya dinilai, kok saya disalahkan, seperti itu Bu Suci. Oke, syukurlah kalau Bu Ratna sudah merasa lebih lega ya. Lalu dari apa yang Ibu sudah rencanakan itu, kira-kira komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu itu? Mungkin komitmen saya tetap Bu Suci, saya pantau guru-guru tersebut dari mulai di WhatsApp grup kelas, kemudian pembelajaran mereka, dalam pantauan saya adakah perubahannya atau tidak, seperti itu Bu Suci. Ya. Lalu menurut Bu Ratna, dukungan seperti apa yang diperlukan Ibu untuk melaksanakan atau menjalankan rencana Ibu itu? Tentu yang pastinya dukungan dari kepala sekolah ya Bu Suci. Ketika memang saya memantau, memang itu kan memang sudah ranah saya, mudah-mudahan Ibu Kepala setuju. Dan kalaupun masih banyak yang harus ditingkatkan, ya saya inginnya dukungan kepala sekolah itu memang mengizinkan saya untuk membuat IHT tersebut. Ya, itu ide yang bagus Bu. Semoga dapat segera terrealisasikan ya Bu ya, dan dapat bekerja dengan suasana hati yang lebih nyaman, yang tenang, tanpa dihantui rasa tidak nyaman lagi. Itu ya Bu ya. Iya Bu, alhamdulillah. Jadi merasa lebih lega karena sudah bercerita dengan Bu Suci. Terima kasih ya Bu Suci sudah mendengarkan keluh kesah saya, masalah saya gitu. Ya Bu, sama-sama. Oh ya sudah Bu Suci, ini saya kebetulan ditunggu oleh ketua jurusan, ada mau laporan tentang kunjungan industri. Sekali lagi terima kasih ya Bu Suci, saya izin pamit ke ruangan dulu. Ya Bu, silahkan. Oke, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu sudah selesai. Menurut Ibu, Bu Mariam, bagaimana tadi pendapat Ibu Bu? Oke, luar biasa percakapan hari ini Bu Suci dan Bu Ratna. Sebelum saya menyampaikan pendapat saya atas apa yang telah saya amati Ibu, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur cerita Bu ya? Menurut saya alhamdulillah sudah sesuai ya Bu ya. Oke, benar-benar Ibu, memang sudah sesuai. Lalu hal apa Ibu
Apalagi yang bisa dilakukan agar tujuan lebih maksimal untuk mencapainya? Saya akan lebih menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu, supaya saya bisa mendapatkan solusi yang lebih baik lagi. Oke, Ibu. Terus selanjutnya tingkatkan, Bu, ya, kualitas coachingnya. Terima kasih, Ibu. Baik, Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, Bu Suci. Assalamualaikum, Bu Ratna. Selamat pagi, Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Maryam. Ada apa nih kok pagi-pagi sudah ke ruangan saya? Ya, alhamdulillah bisa ketemu Bu Ratna. Susah banget menghubunginya ya. Hari ini bisa ketemu. Jadi begini Ibu, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Suci terkait dengan masalah beliau dengan yang dihadapinya. Apakah Ibu bersedia ada waktu untuk kami untuk mengobservasi daripada kami berdua? Insya Allah bersedia Ibu, alhamdulillah. Ini tadi juga lagi jam kosong di jam pagi ini. Kira-kira masalahnya Bu Suci apa ya Bu Maryam? Masalahnya itu tentang siswanya Bu Suci itu yang sering datang terlambat ke sekolah Ibu. Oh, seperti itu. Kemudian apa indikator keberhasilan yang pengen dicapai dari coaching tersebut Bu? Indikator keberhasilan yang ingin diinginkan adalah siswa tersebut tidak terlambat akan datang ke sekolah. Oh, seperti itu ya. Insya Allah saya bersedia Ibu. Mari Bu, langsung kita ketemu Bu Suci untuk melakukan coachingnya. Iya, insya Allah siap. Bu Suci ya. Bu Suci. Selamat siang Bu Ratna. Apakah saya mengganggu waktu istirahat Ibu? Selamat siang juga Bu Suci. Ini saya Bu Suci juga. Ibu punya waktu luang hari ini. Saya ingin mengobrol Bu. Ada Ibu, insya Allah hari ini saya kosong, nggak ada kegiatan. Sepertinya sedang ada masalah ya Bu Suci? Iya Ibu, begini. Saya mau cerita dan ingin mendapatkan solusi atau pencerahan tentang masalah yang sedang saya hadapi dengan salah satu murid saya Bu. Oh, ada masalah apa Ibu? Coba ceritakan yang sedang Ibu rasakan saat ini. Mungkin saya bisa membantunya Ibu. Begini loh Bu, saya itu punya masalah dengan salah satu murid saya yang namanya Hani. Dia itu sering datang terlambat Bu ke sekolahan. Oh, jadi Bu Suci punya satu murid yang sering datang terlambat ya Bu ya? Iya Bu, betul itu. Bisa diceritakan lebih jelas Bu masalahnya ini? Waktu itu saya pernah tanya Bu kepada Hani alasan kenapa dia bisa datang terlambat. Terus dia menjawab itu disebabkan sekolah bareng dengan kakaknya yang membawa motor. Kalau kakaknya bangunnya kesiangan, maka dia ikut datang terlambat. Maka Bu. Jadi murid Ibu yang bernama Hani itu awal sekolah selalu nebeng gitu Bu ya dengan kakaknya. Jadi yang membuat dia terlambat untuk datang ke sekolah. Itu ya Bu ya? Iya betul Bu. Waktu itu saya tanya, katanya karena itu kakaknya susah untuk dibangunin pagi Bu, makanya Hani datang terlambat ke sekolah katanya. Nah, kalau seperti itu, nah kira-kira menurut Ibu Suci
agar Hani ini tidak datang ke sekolah dengan terlambat lagi, apa yang Ibu harus lakukan? Sebenarnya itu yang membuat saya bingung, Bu. Sebab waktu saya ngobrol dengan Hani, saya tanya, Hani, kira-kira bagaimana agar kamu tidak datang terlambat lagi, kata saya. Terus supaya kakaknya itu bisa bangun lebih awal atau tidak kesiangan lagi. Terus Hani jawab, Bu, katanya nanti dia akan mencoba membantu membangunkan kakaknya. Terus Hani pun bilang kalau kakaknya itu agar bisa tidur lebih awal, tidak terlalu malam. Begitu, Bu. Oke, jadi nanti Hani akan mencoba untuk meminta kakaknya supaya tidur lebih awal dari biasanya, Bu ya, sehingga bangunnya tidak kesiangan. Atau mungkin Hani juga bisa membantu membangunkan, begitu ya, Bu ya. Kira, Bu. Terus apa rencana Ibu selanjutnya supaya rencana tersebut bisa terwujud, Ibu? Di rencana saya, Bu, besok pagi saya akan mengingatkan Hani terkait solusi yang kemarin pernah dia tawarkan untuk bisa mengingatkan kakaknya untuk dapat tidur lebih awal. Atau Hani juga dapat membantu membangunkan kakaknya supaya tidak bangun kesiangan. Seperti itu, Bu. Terus saya juga akan menemui Hani besok pagi untuk mengkomunikasikannya kembali, Ibu. Oke, Ibu, baik. Berarti Ibu Suci merencanakan akan memulainya besok pagi ya, Bu ya, untuk mengkomunikasikan daripada Hani dan kakaknya bisa bangun lebih awal, sehingga Hani tidak datang terlambat lagi untuk bersama. Baik Ibu Suci. Kira-kira Bu Suci, untuk selanjutnya menurut Ibu siapa yang bisa membantu Hani untuk dapat tidak terlambat lagi untuk mengingatkan kakaknya? Menurut saya begini, Bu. Kan karena kakaknya Hani itu malas mendengar dan menganggap bahwa kalau Hani itu masih di bawah umurnya gitu ya. Jadi menurut saya akan berkomunikasi dengan orang tua mereka, Bu. Nanti saya akan menghubungi orang tuanya mereka dan mengkomunikasikan penyebab mengapa Hani datang terlambat ke sekolahan. Itu kan dikarenakan menunggu kakaknya gitu ya. Jadi nanti biar orang tuanya juga ikut pembangunan kakaknya dan mengingatkan untuk tidur lebih awal. Mungkin begitu, Bu. Kira-kira. Baik. Jadi Ibu Suci akan meminta bantuan dan kerjasama orang tua ya kepada mereka bisa mengkondisikan supaya kakaknya dapat tidur lebih awal sehingga tidak bangun kesiangan. Oke, bagus itu Bu Suci. Ya, Ibu. Syukurlah Ibu sudah menemukan rencana tersebut yang akan dilakukan. Lalu dari yang sudah direncanakan tadi itu komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Oke, Bu, besok pagi saya akan langsung menghubungi orang tua mereka dan menyampaikan rencana saya itu, Ibu. Jadi ini berarti kita bisa mengobrol lagi setelah Bu Suci mengkomunikasikan hal tersebut dengan orang tua ya, dengan kakaknya Hani. Betul, Ibu, dan saya siap bertemu dengan Ibu dan mengobrol mengenai perkembangan masalah saya ini, Ibu. Ya, Bu Suci, saya ingin bertemu dengan Bu Suci untuk mengobrol selanjutnya mengenai masalah ini.
Ya oke lah Bu, baiklah kalau gitu Bu. Terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktunya, membantu saya mencari solusi dari masalah ini. Karena saya ada jam setelah ini Ibu, saya permisi dan terima kasih banyak atas bantuannya Bu. Iya, sama-sama Bu Suci, terima kasih kembali. Alhamdulillah sudah selesai. Bagaimana kepada Ibu Ratna dalam saya bercoaching ini? Alhamdulillah sudah selesai ya Bu. Namun sebelum saya menyampaikan pendapat saya ingin bertanya dulu nih sama Bu Mariam. Apakah coaching yang baru Ibu lakukan dengan Bu Suci itu sudah sesuai dengan alur Tirta Ibu? Alhamdulillah, menurut saya sudah sesuai Ibu. Oke, alhamdulillah memang saya lihat sudah pas ya Bu, alur tirtanya sudah terlihat. Namun kira-kira hal apa nih Bu Mariam yang bisa untuk hasilnya lebih ditingkatkan lagi? Mungkin saya akan lebih menggunakan pertanyaan yang lebih berbobot lagi Bu Ratna, supaya saya dapat menemukan solusi yang lebih baik lagi. Oke, lanjutkan Bu Mariam. Pokoknya tingkatkan kualitas coachingnya. Terima kasih Ibu waktunya. Sama-sama. Sama-sama. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Suci. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Ada apa Ibu? Pagi-pagi ke ruangan saya. Jadi begini Bu, hari ini kan saya ingin melakukan coaching dengan Bu Siti Mariam. Nah, kaitan masalah yang sedang beliau hadapi. Apakah Bu Suci bersedia jadi observer kami? Insya Allah Ibu, saya bersedia. Kira-kira masalah apa ya Ibu ya? Masalahnya itu kaitan tentang hasil supervisi yang dilakukan pengawas sekolah kemarin loh Bu, terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Siti. Oh, seperti itu. Lalu indikator seperti apa yang diinginkan Bu Ratna? Di sini sih menginginkan supaya Bu Siti itu menjadi guru yang lebih baik dalam penggunaan sumber belajar Ibu. Oke, baiklah. Saya sudah siap untuk menjadi observer di coachingnya Ibu. Oke, ya sudah langsung saja ya Bu, kita temui Bu Siti Mariam ya. Ya, ayo. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Bu Siti. Apakah Ibu mempunyai waktu yang luang untuk hari ini Ibu? Alhamdulillah, insya Allah ada waktu luang untuk Bu Mariam. Sepertinya terlihat sangat muram Bu, kayaknya kusut gitu, kayak ada masalah. Kelihatan Bu ya, mohon maaf Bu sebelumnya. Saya jadinya mungkin mengganggu waktu Ibu nih. Gak apa-apa Bu, tidak mengganggu kok. Ya, begini Ibu, saya mau curhat, mau minta pencerahan tentang masalah saya. Apakah Ibu Ratna bisa membantu untuk saya Bu? Dengan senang hati Bu, kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Siti? Baik Ibu, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pencerahan masalah yang sedang saya hadapi Ibu. Masalahnya apa Ibu? Coba diceritakan sebenarnya masalahnya seperti apa? Gini Bu, Ibu ingat nggak atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas itu melakukan supervisi terhadap saya. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas Bu Ratna. Oh, yang supervisi waktu itu ya Bu ya. Bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu itu dapat teguran dari pengawas Bu? Menurut saya Ibu, sebenarnya masalahnya tidak serius amat sih Bu. Tidak serius seperti apa Bu Siti? Pengawas itu mengkritik
tentang proses pembelajaran saya, Bu. Proses mengajar yang bagaimana itu Ibu? Apakah Ibu kurang mengelola kelas dengan baik atau sampai dikritik seperti apa Bu kalau boleh tahu? Beliau seperti keberatan Ibu waktu saya mengajar, tidak memakai buku teks begitu Bu. Oh, seperti itu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu kaitan kritikan dari pengawas tersebut, Bu? Saya itu sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku, referensi di perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung, Bu Ratna. Oh, jadi masalahnya seperti itu. Kalau begitu, saya tanya dulu, Bu, selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses mengajar? Seperti saya ceritakan tadi, Bu ya, saya menggunakan berbagai sumber dari buku, dari perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang teraktif dan menyenangkan, Bu Ratna. Oh, mengapa tidak memakai buku teks? Menurut saya, Bu, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa, juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus, Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa kan berbeda-beda, Bu. Pasti cara belajarnya pun juga berbeda-beda. Betul, Ibu. Kenapa tidak pikir ke sana ya, Bu ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal loh, Bu. Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan pengawas kemarin itu sepertinya pengen Ibu menggunakan sumber belajar dengan juga menggunakan buku teks. Seperti itu, Bu. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu ya. Iya. Sekarang bagaimana perasaan Bu Siti setelah bercerita dengan saya? Alhamdulillah Ibu, terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, kurang fresh, saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus Bu dengan masalah itu. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai Bu dengan masalah tersebut. Lalu apa sih yang membuat Ibu tuh tidak nyaman selama ini, Bu? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawasnya itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita, kepala kelas saya. Jadi saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Ibu. Jika saya bisa menyimpulkan, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas mengingatkan, Ibu memberikan argumen sehingga membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada Ibu kepala sekolah. Iya Bu, kira-kira mungkin ya Bu ya, saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu ya? Kalau menurut saya ya Bu ya, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Alhamdulillah, mudah-mudahan demikian Bu ya. Iya. Dari yang apa yang sudah disampaikan, sebenarnya apa rencana Ibu ke depannya? Untuk kedepannya saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi, Ibu. Lalu ada hal lain tidak Bu yang bisa Ibu lakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depan saya juga akan menggunakan buku teks
dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Oke, langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju sekali dengan ide Ibu itu. Langkah yang syukurlah Bu, alhamdulillah sekarang saya merasa lega. Karena jujur Ibu, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan hal ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan atau pengawas. Agak khawatir takutnya salah langkah. Oke, syukur alhamdulillah kalau Ibu sudah merasa lega. Lalu dari rencana yang tadi, komitmen apa nih yang bisa Ibu ambil atau yang akan Ibu lakukan? Untuk hal ini, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan yang ada termasuk aturan dari Bapak Pengawas tentang penggunaan buku. Oke, kira-kira dukungan seperti apa Bu yang bisa untuk Ibu butuhkan dalam melakukan komitmen tersebut? Nah, itu juga jadi masalah dalam pikiran saya, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru, teman sejawat, serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Oke, itu ide yang bagus sekali Ibu. Semoga dapat terrealisasikan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang nyaman tanpa ada rasa bersalah atau rasa yang kurang nyaman ya Bu ya. Alhamdulillah, amin. Terima kasih banyak ini Ibu untuk waktunya dalam mendengarkan keluh kesah saya, kerisauan saya. Sekarang saya merasa sedikit lega Ibu. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik. Amin, amin sama-sama Ibu. Maaf Ibu Ratna, kebetulan saya ada janji ini dengan siswa, mereka akan mengumpulkan PR-nya. Saya pamit dulu ke ruangan saya Bu ya. Iya Ibu, silahkan. Nah, terima kasih sebelum saya ini Bu ya. Terima kasih banyak, salam sehat dan bahagia selalu Ibu. Iya. Bagaimana Bu Suci? Alhamdulillah Bu Suci, coaching saya sudah selesai. Saya lakukan dengan Bu Siti Maryam. Bagaimana pendapat Ibu? Begini Bu ya, sebelum saya menyampaikan pendapat saya atas apa yang telah saya amati barusan, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan Halu Tirta menurut Bu Ratna? Alhamdulillah menurut saya sudah sesuai Bu Suci. Oke, benar ya Bu, memang sudah sesuai. Lalu hal apa lagi yang bisa dilakukan agar tujuan lebih maksimal tercapainya? Mungkin kedepannya saat melakukan coaching lagi tidak hanya dengan Bu Siti, mungkin saya akan lebih menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot Ibu, sehingganya nanti bisa mendapatkan hasil atau solusi yang lebih baik lagi. Oke Bu, terus lanjutkan, tingkatkan kualitas coachingnya ya Bu. Oke, terima kasih Bu Suci atas waktunya sudah menjadi observer kami. Ya, sama-sama Ibu.